Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di pembelajaran muatan lokal bahasa Sasak. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang Islam Watu Telu atau Islam Waktu 3 di Gumi Sasak. Kita mulai pembahasannya. Islam Watu Telu di Gumi Sasak. Apa itu Islam Watu Telu? Islam Watu Telu adalah sistem kepercayaan sinkretik hasil saling silang ajaran Islam, Hindu, dan unsur animisme, antropomorfimisme, atau Buddha. Komunitas Islam Waktu Telu adalah segolongan minoritas dari etnis Sasak penganut sistem kepercayaan sinkretik hasil silang ajaran Islam, Hindu, dan unsur animisme, antropomorfimisme, atau Buddha. Adanya sinkretisme semacam itu tercermin pada sejumlah lontar yang ditemukan di Lombok. Banyak di antara lontar tersebut yang dimulai dari lafal Bismillah, tetapi selanjutnya memberikan ajaran yang jelas-jelas berdasarkan filsafat Hindu-Buddha. Oleh karena itu, Pogel Laesaeng mengatakan bahwa Islam Watu Telu adalah agama Majapahit atau Hindu-Buddha yang sudah dipernis dengan ajaran Islam. Nah, pada awal penyebaran agama Islam di Lombok, para penyebar Islam tidak pernah menyinggung adat. Malah, sebaliknya menggunakan adat sebagai alat penyebar Islam selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Al-Quran ditulis dengan menggunakan tinta Cina. Begitu pula dengan kitab-kitab agama dan bahasa Arab disusun dalam bahasa Jawa kuno dalam bentuk tembang seperti 1. Sholat mayit, 2. Sholat hari lebaran, 3. Sholat Jumat. Nah, pada awal penyebaran Islam, para penyebar tidak mewajibkan secara langsung kepada masyarakat di Gumi Sasak untuk sholat wajib, tetapi cukup hanya kiai dan pemangku saja yang sholat. Hal inilah yang terjadi sampai sekarang sebagai sebuah bentuk ajaran Islam Watu Telu. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Sebab-sebab munculnya Islam Watu Telu. Yang pertama, akibat proses Islamisasi yang belum tuntas menjadi penyebab utama munculnya Islam Watu Telu. Hal ini dapat terlihat bahwa a. Kedatangan Islam pada saat kuatnya kepercayaan tradisional seperti animisme, dinamisme, antropomorfisme, atau Buddha. B. Didominasi ajaran Hindu Majapahit yang telah mendalam. C. Para mubalik yang menyampaikan ajaran Islam meninggalkan tempat tersebut untuk menyebarkan agama Islam ke tempat atau daerah lain seperti Sumbawa, Dompu, dan Bima. D. Para murid yang melanjutkan pengajaran agama Islam memiliki keilmuan tentang Islam yang belum tuntas dari gurunya. E. Keengganan dan ketidakmampuan menafsir kembangkan ajaran Islam.
Yang kedua, metode dakwah yang tidak merusak adat istiadat setempat. Sikap toleran para mubalik terhadap kepercayaan lokal tradisional menimbulkan persepsi sendiri di kalangan masyarakat Sasak bahwa ajaran Islam sejatinya tidak berbeda dengan kepercayaan leluhurnya. 3. Kebijakan politik keagamaan para penguasa Hindu Bali di Lombok yang secara umum menghambat proses pembinaan keagamaan umat Islam. 4. Penyebaran agama Hindu secara aktif dilangsungkan menyusul semakin pudarnya keislaman pada masyarakat Sasak. Demikian, Nirartha, seorang pendeta berkasta Brahmana yang aktif berusaha menyebarkan Hindu berdasarkan mandat dari Raja Bali. Dalam praktiknya, ia mencoba meramu antar unsur dalam ajaran Islam, Hindu, dan kepercayaan tradisional Buddha pada masyarakat. Nah, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang Islam waktu telu atau Islam waktu 3. Terima kasih. Jangan lupa di-subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.